Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Benny Alens Wakbahan dengan NIM C1C0222015. Di sini saya akan memaparkan yaitu materi analisis deskriptif. Nah, langsung saja pengertiannya. Pengertian analisis deskriptif adalah jenis penelitian data yang membantu dan menggambarkan, menjelaskan, atau merangkum poin-poin data sehingga pola-pola tersebut dapat diidentifikasi sesuai dengan semua karakteristik data yang ada. Ini adalah teknik untuk mengenali pola dan hubungan dengan menggunakan data yang tersedia baik saat ini maupun yang sudah ada dalam sejarah. Karena fokus pada pengenalan pola dan asosiasi tanpa melangkah lebih jauh, analisis ini sering disebut juga analisis data yang paling besar. Selanjutnya, manfaat analisis deskriptif. Yang pertama, mengkomunikasikan data yang lebih sederhana. Yang kedua, memungkinkan perbandingan performa. Yang ketiga, meningkatkan metode pengumpulan data. Keempat, analisis lebih lengkap. Kelima, menggunakan sumber data yang variatif. Tujuan analisis deskriptif yaitu untuk menyajikan data dengan cara yang lebih terstruktur dan mudah dipahami. Dengan menggunakan metode ini, kita dapat mengidentifikasi pola tren dan karakteristik dari data yang sedang dianalisis. Selain itu, analisis deskriptif juga dapat digunakan untuk membandingkan data dari beberapa kelompok atau variabel yang berbeda. Selanjutnya, metode penelitian deskriptif. Yang satu, metode studi kasus. Metode yang berfokus pada suatu objek untuk mempelajari kasus tertentu yang berkaitan. Tujuannya adalah supaya dapat memberi gambaran atau deskripsi yang rinci mengenai sifat, karakter, latar belakang dari suatu kasus, kemudian dikaitkan dengan hal-hal yang umum. Selanjutnya, metode deskripsi kesinambungan. Metode yang dilakukan secara kontinu atau berkesinambungan dengan riset sebelumnya untuk mendapatkan hasil atau pengetahuan yang menyeluruh mengenai suatu peristiwa atau fenomena. Selanjutnya, penelitian survei. Metode yang mengumpulkan informasi dengan menggunakan kuesioner, jejak pendapat, atau survei dalam pengumpulan data. Survei dapat dikatakan baik ketika peneliti memilih pertanyaan yang baik. Selanjutnya, penelitian kepustakaan atau tinjauan pustaka. Peneliti yang meneliti mengenai suatu permasalahan lalu mengaitkan dengan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Selanjutnya, peneliti komparatif melakukan perbandingan suatu hal dengan hal yang lain. Peneliti komparatif ini sering diterapkan dan pada penelitian kuantitatif yaitu kolerasi dan eksperimen. Tujuan penelitian komparatif adalah menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya suatu peristiwa atau fenomena. Selanjutnya, penelitian analisis pekerjaan dan aktivitas. Metode yang bertujuan untuk menjawab atau menemukan inovasi dalam bidang tertentu yang dibutuhkan di masa datang. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki secara rinci mengenai pekerjaan atau aktivitas manusia pada umumnya. Selanjutnya, jenis-jenis metode penelitian deskriptif. Yang pertama, metode penelitian deskriptif kuantitatif. Yang kedua, metode penelitian deskriptif kualitatif. Yang ketiga, metode penelitian deskriptif verifikatif. Yang keempat, metode penelitian deskriptif korelasional. Yang kelima, metode penelitian deskriptif analitik. Cara melakukan analisis deskriptif. Yang pertama, mengumpulkan data. Yang kedua, membersihkan data. Yang ketiga, menerapkan metode analisis. Sekian dari presentasi saya. Apabila banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.